Ibu adalah sumber inspirasi yang mengukir watak dan menyului hari depan anak-anaknya. Ini agaknya yang berlaku bagi Pendeta Yosef P. Widiatmadja, MTH, tahun 1999, berusia 55 tahun, pemimpin Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial atau YPKS di Solo, yang bergerak dalam pembimbingan dan pemberdayaan masyarakat sejak yayasan itu didirikan 25 tahun silam. Ibunya, Nyonya Ang Wan Ing, adalah penjual jamu Jawa di Kota Kudus, Jawa Tengah. Jamunya dikenal sebagai jamu Nyonya Mayong karena berasal dari desa Mayong dekat Jepara. Sejak kecil, ia merasakan empati ibunya kepada kalangan sesama tanpa memandang ras atau status sosial. Ibu saya tidak semata-mata jual jamu, tutur pria yang lahir di Kudus 7 Desember 1944 ini. Kalau ada orang datang beli jamu, orang itu juga dikeroi, dipijati, tanpa perasaan jijik, walaupun yang dikeroki itu orang asal desa. Orang-orang desa itu jadi terkesan, dan sebagai balasan, mereka tidak memberi uang tapi membawakan beras, telur, kelapa. Itu kian menebalkan ajaran Jawa bahwa percaya iku tampa, bungah dadi tamba, atau percaya menjadi terima, gembira jadi obat. Bekerja itu bukan mencari pekerjaan, tapi harus dari hati yang tulus. Itulah pedoman Yosef saat memilih kerja pelayanan pada masyarakat setelah ia menamatkan SMA di Semarang, lalu melanjutkan ke Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Memang, bungsu dari 9 bersaudara ini dibesarkan dalam lingkungan gereja. Ayahnya, Wi Kim Wi, seorang pengkhotbah, dan kakeknya Wi Chin Wi adalah pendiri Gereja Muria Indonesia di Jepara. Yosef mendirikan YPKS 15 April 1974 ketika masih bertugas sebagai calon pendeta di GKI Nusukan Solo. Melalui LSM ini, ia menginginkan untuk lebih banyak memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, tak terbatas pada lingkungan gereja. Kantornya mula-mula menempati garasi di GKI Nusukan hanya dengan seorang staf wanita. Menurut Yosef, YPKS lahir di tengah momentum perlunya kritik terhadap konsep pembangunan yang bersifat trickle down.
atau menetes ke bawah. LSM-LSM yang tumbuh saat ini menjadi gerakan politik sebagai koreksi atas politik pembangunan nasional. Rakyat akan selalu menjadi korban pembangunan, ujar pria yang memilih studi teologi dan pembangunan ketika meneruskan studi S2 di Edinburgh University, Inggris. Karena itu, misi kami adalah memperjuangkan agar rakyat menyadari bahwa mereka juga punya hak untuk menikmati pembangunan. Di atas segalanya, ia melihat bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan di masyarakat, aktualisasi atas nilai spiritualisme agama, akan selalu menghadapi konflik antara pemegang kekuasaan dan rakyat kecil. Karena itu, YBKS memilih program-program pemberdayaan masyarakat yang dalam elaborasinya bisa berarti luas, dari pemberdayaan yang bersifat dan beraspek sosial ekonomi hingga sosial politik. Kemiskinan, misalnya, adalah kondisi ketidakberdayaan ekonomi rakyat. Program pemberdayaan yang dilakukan YBKS adalah melalui pelatihan keterampilan tertentu, tergantung pada kebutuhan kelompok sasaran. Dari keterampilan menjahit hingga pembuatan pupuk organik. Yosef mengakui kemiskinan secara mutlak tak bisa dihapuskan. Kita hanya berusaha melepaskan mereka, warga miskin, dari kesulitan yang mereka hadapi. Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tersisih sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi perhatian YBKS pula. Bentuknya lebih bersifat advokasi daripada litigasi. Karena itu, aksi pemberdayaan yang dilakukan lebih berbentuk penyadaran dan pembimbingan. Pemberdayaan terhadap warga Kedung Ombo yang tertindas akibat proyek Waduk Kedung Ombo tahun 1985 diarahkan kepada penyadaran akan hak-hak hukum mereka, bahwa secara hukum mereka berhak atas tanah mereka dan berhak menolak ganti rugi yang ditentukan oleh pihak penguasa. Ukuran berhasil dalam pembimbingan bila warga yang dibimbing paling tidak bisa bertahan. Mereka juga harus terorganisasi, karena tanpa itu rakyat akan tetap lemah dan pemberdayaan kehilangan arti. Warga Kedung Ombo sekarang berani mengambil sikap menolak, tak mau menerima ganti rugi yang ditawarkan. Mereka juga menolak uang ganti rugi yang kini dikonsinyasikan di pengadilan dan menuntut Mahkamah Agung agar dilakukan musyawarah ulang. Lebih dari itu, mereka berani melawan kesewenang-wenangan penguasa, tutur Yosef, suami Wike Widianti dan ayah dari dua anak, Alan Widiatmadja 24 tahun dan Alice Widiatmadja 22 tahun. Kisah mengenai Yosef P. Widiatmadja dimuat di harian Kompas
hari Kamis 29 April 1999 dengan judul Yosef P. Widiatmadja, Aktif Tanpa Kekerasan. Aksi pendampingan atas warga Kedungombo menurut Yosef memang punya arti tersendiri bagi dirinya dan staf YPKS yang terlibat saat itu. Sejak 1985 sampai sekarang, komunikasi dengan warga masih terjalin baik, karena di antara kami seolah sudah ada hubungan batin. Setiap kali menghadapi persoalan, mereka selalu ke YPKS, tutur Yosef. Soal YPKS yang aktif dalam kasus proyek Asaan bekerja sama dengan Mokhtar Papahan membentuk KSPPM, Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat, pada tahun 1981. Kasus penggusuran tanah untuk perkebunan di Gunung Salak tahun 1987 dan nasib 902 kepala keluarga rakyat di Cepogo Mandiro, Ngawi, Jawa Timur yang tanahnya dirampas oleh PT Sumber Bakti. Di tengah iklim politik saat itu, nasib warga Kedungombo dan sikap keras yang mereka perlihatkan sama sekali tidak menguntungkan bagi pihak yang bermaksud membela. Berani membela warga Kedungombo, nyawa taruhannya. Yosef melukiskan. Ia menyebut tentang tindakan aparat yang sewenang-wenang lewat teror dan intimidasi terhadap warga Kedungombo ketika wilayah itu memanas antara tahun 1985 dan 1989. Pada KTP warga yang dianggap balelo langsung tercantum kode ET atau ekstapol PKI. Luka hati akibat perlakuan aparat itu sampai kini masih menyisakan trauma di kalangan warga. Ibarat penyakit kusta, warga Kedungombo layak dijauhi. Wilayah Kedungombo saat itu menjadi daerah yang terisolasi. Aparat keamanan yang berseragam sampai intel menyebar di mana-mana. Meski jalan masuk ke Kedungombo dijaga ketat oleh aparat keamanan, advokasi antara YPKS dan warga berjalan terus. Keterlibatan YPKS itu akhirnya toh tercium juga. Sebuah pertemuan konsultasi dengan topik pelayanan kesehatan yang menghadirkan warga Kedungombo yang diadakan YPKS di Wisma Inri, Karangpandan tahun 1991 dihentikan aparat keamanan. Yosef pun diinterogasi. Yosef membantah bahwa pertemuan itu adalah rapat gelap. Katanya, pertemuan konsultasi itu untuk pembentukan Pekerja Kesejahteraan Sosial atau PKS yang ada legalisasinya dari Departemen Sosial di Jakarta. Statusnya sebagai pendeta, khusus pelayanan masyarakat lewat YPKS. Sejak 1985, Yosef selalu terbuka mengakui tentang statusnya sebagai pendeta umat Kristen kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan YPKS. Pengakuan diperlukan guna menghindari salah paham tentang misi yang dibawakan, termasuk kepada aparat keamanan. Kami sama sekali
bukan mau berpolitik atau mau campur tangan ke masalah politik, tetapi semata-mata concern kami kepada masalah kemanusiaan. Kilahnya, kami aktif tapi non-violence.